menerima PKH di sini? Tidak pernah dapat. Iya. Sebenarnya kalau pendapatan di bawah 2 juta, dia punya anak, rumahnya masih kayu, dia tuh bisa dapat PKH 1 bulan 600.000. Tapi datanya harus diupdate di Dinsos dan di pendamping PKH. Seperti Bapak tadi, harusnya dia udah dapat PKH. Kan lumayan 600.000 tambah. Mereka kerja setengah mati cuma 1 juta. PKH tambahan kan lumayan. Tapi harus update di data Dinsos. Bu Sheryl lagi pencitraan nggak sih? Bagi saya pencitraan itu sesuatu yang saya katakan tidak saya lakukan. Yang saya lakukan adalah publikasi, menginformasikan apa yang saya lakukan. Saya tidak butuh orang untuk menyukai saya. Saya punya citra diri yang cukup baik. Saya tidak butuh validasi dari orang. Saya membutuhkan output untuk kepuasan diri saya. Waktu kejadian 12 Oktober saya bertanya kenapa, and then ada titik di mana saya menerima, dan setelah itu semuanya menjadi lebih gampang. And ketika saya sudah melewati kehilangan pasangan hidup, itu cobaan terbesar dalam hidupku, and then the rest is just bring it, I'll do my best. Saya sungguh berharap dan saya rasa saya tidak sendirian. Bu Sheryl bisa menjawab semua kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dari teman-teman NGO yang juga bisa dibilang representasi dari masyarakat Maluku Utara. Karena tudingan mereka ini juga karena kecemasan akan tanah leluhur mereka. Harus berhasil karena begitu banyak orang yang mensupport Anda. Kalau Anda terlibat dalam konflik kepentingan dan kasus korupsi, akan begitu banyak rakyat Anda yang kecewa. Ya, dan terutama menurut saya banyak perempuan yang memberikan support pada Anda. Saya sering membaca komen, saya sering di DM juga, banyak yang menaruh harapan besar. Saya membuka pintu untuk banyak perempuan, pemimpin perempuan di masa depan nanti. Siapapun yang bisa, ketika saya salah, kritik saya. Bu Kadis, rumah baru kok bocor. Ini kan tanggung jawab Bapak. Berarti Bapak datang bisa lihat pakai mata kan, kalau itu dinding tidak diplester kan. Logika saja ketika Halmahera punya bisa plester, tidak mungkin Ternate dengan biaya lebih rendah tidak bisa plester kan. Harusnya logikanya Bapak bertanya kan ke ibunya kan, kenapa kan. Terus Bapak kan pengawas kan. Harusnya Bapak tidak terima serah terima ketika ini tidak diplester. Harusnya Bapak tanya kenapa bahannya kurang. Kenapa tidak bertanya? RAB-nya ada plester terada? Ada plester bagian depan saja. Di dalam sini tidak? Tidak. Harusnya sampai, karena Halmahera rumah yang saya kunjungi semua plester di dalam. Bagaimana di Ternate tidak bisa plester di dalam? Jadi material yang sebagian itu darinya di pondasi, di timbunan. Saya di sini rumah hari-hari, saya di rumah. Tapi kalau Bapak itu cuma datang foto begitu, tapi tidak tahu tong ini kondisi, tong ini orang susah. Jangan kasih begitu. Bagian luar saja depannya. Karena saya tahu semua dalam. Secara RAB itu cukup. Mau saya yang belah itu RAB. Saya balik lagi minggu depan sebelum bulan puasa itu harus paralon pasang, seng pasang sampai keluar, tidak boleh bocor lagi. Ya, kasih nomor telepon Tata, kasih nomor telepon kamu ke ibu ini. Kalau 1 minggu dari sekarang belum selesai, langsung WhatsApp lapor ke saya langsung. Bapak coba bayangkan kalau Bapak posisi ibu itu. Bapak itu harusnya bersyukur Bapak posisi di Bapak. Ketika Bapak dikasih posisi Bapak, tugas Bapak itu membantu mereka yang kurang. Bukan Bapak cuek saja. Pertama, saya memberikan apresiasi TNI sudah membantu rumah ini. Kedua, bahan yang kurang nanti dari Perkim yang akan bantu untuk selesaikan. Pastikan ini di plester, paralon dipasang, tidak boleh bocor. Dan kalau saya tidak turun di lapangan ini, tidak ada yang tahu. Akhirnya rumah mereka tidak jadi. Oke, terima kasih Bu. Semoga lebaran nanti sudah rumah baru ya. Jadi bulan Ramadan rumahnya sudah baru. Jadi harus cepat dalam 1-2 minggu ini segera plester. Jadi kalau bulan puasa orang datang di rumah, rumahnya sudah lebih rapi ya. Yang sudah buang itu amarah dalam hati supaya rezeki datang. Yang penting semen tergantikan ya. Saya sampaikan kepada ibu bahwa ketika penyelidikan tadi ibu sempat lihat ada anak cacat. Itu anak saya, tapi BLT-nya 2 kali langsung dicabut. Diserahkan kepada orang yang normal. Kenapa begitu Pak Kadis? Pak Kadis sini, jangan lari dulu, sini Pak Kadis. Sini. Ya, siapa namanya anaknya? Yohanes Penggalan. Ya, Yohanes. Pak Kades, tapi bukan BLT. Pak Kades, kenapa Yohanes punya BLT hilang? Nah, BLT desa ya. BLT itu karena kemarin BLT itu ditetapkan melalui musyawarah. Artinya itu bukan saya sendiri yang menetapkan, tapi itu perwakilan dari RT, RW, kepala dusun. Mana coba berdiri RT, RW? Di sini ada RT, RW juga. Hah? Mana? Kemarin yang ikut
ini Saya tahu musyawarah desa itu ada berapa orang? ada banyak Bu. Banyak tuh berapa? Ada sekitar 30-an. Tunjuk sudah. Tunjuk 10 orang di sini ada tidak? Dari 30 tuh tunjuk ada 10 orang di sini tidak? Ada tidak? Cepat 30 orang yang ikut musyawarah desa tuh yang mana? Ibu voting buat siapa? Saya RT 04 Dusun Roy. Siapa itu yang voting untuk Yohanes cabut? Saya hadir pada waktu itu, saya bicara kejujuran ya. Saya hadir waktu itu, nama-nama itu sudah ditetapkan Ibu. Termasuk saudara saya itu namanya sudah tidak ada. Ini Karena saya bercerita fokus dulu, fokus ke Yohanes dulu, fokus ke Iya, Yohanes iya, di atas saya beres. saudara Yohanes Oh, Mangala. Yohanes, oke. Jadi saya pernah bercerita dengan dinas sosial yang selalu melihat saudara saya. Saya bilang, ketika mereka tanya, apakah Yohanes Mangala ini pernah dapat bantuan dari desa? Saya jujur Ibu, dari hati saya bilang Bapak, dia pernah dapat bantuan BLT kalau dihitung dengan jari saya ini tidak habis. BLT itu 1 bulan berapa ya? Waktu itu saya 900 Ibu. 1 bulan. 3 bulan sekali 900. Tapi ketika nama yang keluar di sana yang kami diminta hadir untuk menetapkan nama-nama itu, saya tidak tahu kalau nama itu sudah ditetapkan dan saudara saya punya nama itu hilang. Oke. Ya, terima kasih Bu. Bapak-bapak harus jujur. Pak Karim, catat namanya, pastikan dinas sosial masuk dalam bantuan Kemensos. Nanti saya masukin bantuan dari Kementerian Sosial. Pak Kades, ada pembelaan? Ya, kalau untuk pembelaan untuk saya ini menjadi koleksi, menjadi rintangan bagi saya untuk saya menghadapi ini semua. Pak Kades sudah berapa tahun? Saya baru jalan 4 tahun. Pak Kades mau periode kedua tidak? Belum terpikirkan Bu. Roy ini 50%. Toh? Iya. Jadi bye-bye. Baik teman-teman, itulah berita saya mengenai kejadian yang sedang kita bahas dalam video ini. Semoga dari video ini kita bisa mengambil informasi dan juga pelajaran yang baik untuk kita semua. Setiap kejadian tentu memiliki banyak sisi yang bisa kita lihat dan pahami bersama. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video, berita, dan informasi menarik lainnya. Sekali lagi terima kasih sudah mampir dan menonton di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.